Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas terkait PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, sebelum mempresentasikan materi dari PLTN, kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, di mana ada saya sendiri, Ainun Sakrin, dengan NIM D0411811024, Zulfahmi Rizal, D0411811026, M. Hajan Mabrur, D0411811030, Nur Amalia, D0411811330, Haryanto, D0411811340, dan Warsito Alamsyah D0411811348. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan secara umum apa itu PLTN atau pengertian dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, PLTN merupakan salah satu dari pembangkit listrik termal yang menggunakan bahan bakar nuklir, di mana contohnya adalah uranium yang direaksikan untuk menghasilkan energi. Nah, secara umum, energi ini dihasilkan oleh reaksi kimia yang disebut sebagai reaksi fisi. Nah, dalam reaktor nuklir, di mana dia akan berubah menjadi panas dan air, lalu berubah menjadi uap panas, dan kemudian diambil tenaganya untuk memutar turbin, yang selanjutnya membangkitkan tenaga listrik. Jadi, wadah dalam reaksi ini disebut sebagai reaktor. Dan adapun bahan utamanya yang direaksikan adalah uranium, dan jenis reaksi yang berlangsung adalah reaksi fisi. Nah, apa itu yang dimaksud dengan fisi nuklir? Jadi fisi nuklir adalah reaksi nuklir saat nukleus atom terbagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau nuklei yang lebih ringan, yang seringkali menghasilkan foton dan neutron bebas. Jadi atom akan dipecah menghasilkan foton dan neutron bebas. Jadi dia dalam bentuk sinar gamma yang mana nantinya akan melepaskan energi yang sangat besar untuk membangkitkan energi listrik. Jadi energi nuklir ini adalah energi yang terkandung di dalam inti atom akibat adanya ikatan antara proton dan neutron. Seperti itu. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen apa saja yang ada di pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang pertama itu ada inti reaktor. Inti reaktor ini merupakan bahan bakar yang berbentuk batang-batang yang terbuat dari uranium, plutonium, atau U-233. Batang-batang bahan bakar ini dapat dicampur dengan material-material tidak berfisi. Jadi yang kedua itu ada namanya moderator. Moderator ini berfungsi untuk memoderat atau memperlambat laju neutron sehingga menjadi berkecepatan termal. Syarat bahan moderator itu atom dengan nomor massanya kecil, dan syarat lainnya memiliki tampang lintang serapan neutron atau kebolehjadian menyerap neutron yang kecil, dan memiliki tampang lintang hamburan yang besar dan memiliki daya hantar panas yang baik, dan tidak korosif. Contoh bahan moderatnya itu seperti HRO, DRO, atau grafik, beryllium, atau Be. Dan yang ketiga itu namanya perisai termal. Perisai termal ini berfungsi menyerap radiasi atau neutron yang terlepas atau sinar gamma pada saat proses reaksi pembelahan. Karena itu, perisai ini menyelubungi inti reaktor yang akan menahan perpindahan kalornya. Biasanya dibuat dari besi dan menyerap energi dan akan menambah nilai panas. Yang keempat itu ada reflektor. Reflektor ini neutron yang keluar dari pembelahan bahan fisil jalan dengan kecepatan tinggi ke segala arah. Karena sifatnya yang tidak bermuatan listrik, maka gerakannya bebas menembus medium dan
tidak berkurang bila tidak menumbuk suatu inti atau medium. Karena sifatnya itu, sebagian neutron dapat lolos keluar teras reaktor atau hilang dari sistem. Nah, keadaan ini secara ekonomi berarti kerugian karena neutron tidak dapat digunakan untuk proses fisi berikutnya. Untuk mengurangi keadaan itu, maka sekeliling teras reaktor dipasang bahan pemantul neutron yang disebut reflektor, sehingga neutron-neutron yang lolos akan bertahan dan dikembalikan ke dalam teras untuk dimanfaatkan lagi pada proses fisi berikutnya. Dan bahan-bahan reaktor yang baik itu unsur-unsur yang mempunyai tampang lintang hamburan neutron yang besar dan tampang lintang serapan yang sekecil mungkin serta tidak korosif. Dan bahan-bahan yang sering digunakan itu biasanya itu menggunakan beryllium, grafit, Porphyry, IEDP. Dan yang kelima itu ada tangki reaktor. Tangki reaktor ini berfungsi untuk sebagai wadah atau tabung atau casing yang melindungi dan membungkus yang di dalamnya terdapat inti reaktor, reflektor, dan perisai thermal. Dan juga tangki reaktor ini terdapat pula saluran untuk mengatur aliran pendingin melalui tangki reaktor dan mengelilingi inti reaktor. Yang keenam, itu ada fluida pendingin. Fluida ini berguna untuk membawa panas yang dihasilkan dari proses fisi untuk keperluan lain seperti pemanasan air ketel pada pusat tenaga uap. Sebagian pemanas atau pengatur suhu bahan bakar reaktor dan peralatan yang tetap pada suhu yang telah ditentukan dapat berjalan dengan aman dan baik. Dan yang ketujuh itu ada bejana atau tangki reaktor. Ini berfungsi untuk menampung fluida pendingin agar teras reaktor selalu terendam di dalamnya. Dan bejana ini selain harus kuat menahan beban, juga harus tidak korosif bila berinteraksi dengan pendingin atau benda lain di dalam teras. Dan bahan yang bisa digunakan adalah seperti aluminium, bisa juga stainless steel. Dan perisai reaktor ini berfungsi untuk menahan atau menghambat atau menyerap radiasi yang lolos dari teras reaktor agar tidak menerobos keluar sistem reaktor. Karena reaktor adalah sumber radiasi yang sangat potensial, maka diperlukan suatu sistem perisai yang mampu menahan semua jenis radiasi. Umumnya perisai yang digunakan adalah lapisan beton berat. Yang terakhir itu batang kendali. Yang ini berfungsi sebagai pengendali operasi reaktor agar laju pembelahan atau populasi neutron di dalam teras reaktor dapat diatur sesuai dengan kondisi operasi yang dihendaki. Selain itu, batang kendali juga berfungsi untuk memadamkan reaktor atau menghentikan reaksi pembelahan. Sesuai dengan fungsinya, bahan batang kendali ini material yang mempunyai tampang lintang serapan neutron yang sangat besar dan tampang lintang hamburan yang kecil. Bahan-bahan yang sering dipakai adalah seperti bororicadmium, gadolinium, dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut biasanya dicampur dengan bahan lain agar diperoleh sifat yang tahan radiasi, titik leleh yang tinggi, dan tidak korosif. Prinsip kerja pengaturan operasi ini dengan memasukkan dan mengeluarkan batang kendali ke dalam teras reaktor. Jika batang kendali dimasukkan, maka sebagian besar neutron akan tertangkap olehnya, yang berarti populasi neutron di dalam reaktor akan berkurang dan kemudian padam. Sebaliknya, jika batang kendali dikeluarkan dari teras, maka populasi neutron akan bertambah dan akan mencapai tingkat jumlah tertentu. Dan pertambahan atau penurunan populasi neutron berkait langsung dengan perubahan daya reaktor. Prinsip kerja dari PLTN. Ya. Dalam PLTN ini terdapat sebuah reaktor, di mana di reaktor tersebut terdapat bahan bakar nuklir yang diatur pada posisi tertentu
sesuai dengan matriks tertentu agar mendapatkan hasil yang efisien. Yang bahan bakar ini diletakkan di dalam reaktor untuk melakukan reaksi fisi nuklir. Di dalam reaktor ini, reaksi berantai dari pembelahan uranium dikendalikan oleh batang kendali. Batang kendali ini memegang peranan penting dalam mengendalikan reaksi berantai. Karena batang kendali ini membantu menyerap neutron bebas. Dalam operasinya, reaktor ini dijalankan oleh seorang operator reaktor. Di dalam reaktor, tepatnya di inti reaktor ini, di mana bahan bakar uranium diletakkan, neutron kemudian ditembakkan dan terjadilah fisi berantai. Uranium ini akan membelah intinya menjadi inti yang lebih ringan hingga meradiasikan panas dan meradiasikan panas, neutron, dan partikel lainnya. Kemudian energi yang dihasilkan ini akan dimanfaatkan untuk mendidihkan air, yang kemudian air ini sekaligus berfungsi sebagai pendingin reaktor. Ya. Air ini ada dua jenis yang digunakan, yaitu air tawar atau air ringan dan air berat. Kemudian energi yang timbul akibat didihan air ini akan dialirkan melalui media uap seperti halnya pada PLTU, di mana uap ini dihasilkan yang kemudian dialirkan menuju turbin untuk memutar turbin. Ya, turbin inilah yang bertanggung jawab memutar generator agar dapat menghasilkan listrik. Setelah melalui turbin, ya uap ini akan berjalan menuju kondensor untuk dilakukan pendinginan dan pengembunan uap. Kemudian uap air tersebut diubah menjadi air dan kembali dialirkan menuju reaktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka pada hari ini saya akan menjelaskan tentang jenis PLTN. Jadi jenis PLTN itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu reaktor didih. Gimana itu adalah reaktor didih adalah reaktor ini air didih panas hasil fisi dipakai secara langsung untuk menguapkan air pendingin dan uap yang terbentuk langsung untuk memutar turbin. Turbin tekanan tinggi menerima uap pada suhu sekitar 260 derajat dan tekanan sebesar 7,2 MPa. Sebagai uap diteruskan naik ke turbin tekanan rendah. Dengan sistem ini dapat diperoleh efisiensi termal sebesar 3-4%. Efisiensi termal menunjukkan prosentase panas hasil fisi yang dapat dikonversikan menjadi energi listrik. Setelah melalui turbin, uap tersebut akan mengalami proses pendinginan sehingga berubah menjadi air, langsung dialirkan ke teras reaktor untuk diuapkan lagi, dan seterusnya. Dalam reaktor ini digunakan bahan bakar 235 dengan tingkat pengayaan 3-4% dalam bentuk UO2. Yang kedua itu reaktor air tekan, di mana reaktor air tekan juga menggunakan H2O sebagai pendingin sekaligus moderator. Bedanya dengan reaktor air didih adalah penggunaan dua macam pendingin, yaitu pendingin primer dan sekunder. Panas yang dihasilkan dari reaksi fisi dipakai untuk memanaskan air pendingin primer. Dalam reaktor ini dilengkapi dengan alat pengontrol tekanan pressurizer yang dipakai untuk mempertahankan tekanan sistem pendingin primer. Yang ketiga itu reaktor air berat. Reaktor air berat merupakan jenis reaktor yang menggunakan D2O atau air berat sebagai moderator sekaligus pendingin. Reaktor ini menggunakan bahan bakar uranium alam sehingga harus menggunakan air berat penampang lintang serapannya terhadap neutron sangat kecil. PLTN dengan reaktor air berat yang paling terkenal adalah CANDU atau Canadian Deuterium Uranium yang pertama kali dikembangkan oleh Kanada. Seperti halnya reaktor air tekan, reaktor CANDU juga mempunyai sistem pendingin primer dan sekunder, pembangkit uap, dan pengontrol tekanan untuk mempertahankan tekanan tinggi pada sistem pendingin primer. D2O dalam reaktor CANDU hanya dimanfaatkan sebagai sistem pendingin primer, sedang sistem pendingin sekundernya menggunakan H2O. Yang selanjutnya itu adalah reaktor Magnus atau MR Magnus reaktor. Reaktor Magnus menggunakan bahan bakar dalam bentuk logam uranium atau paduannya yang dimasukkan dalam kelongsong panduan magnesium. Reaktor ini dikembangkan dan banyak dioperasikan oleh Inggris, termasuk dalam reaktor jenis ini adalah reaktor penelitian pertama di dunia yang dibangun oleh tim pimpinan Enrico Fermi di Chicago, Amerika Serikat. Reaktor Magnus menggunakan CO2
sebagai pendingin, grafit sebagai moderator, dan uranium alam sebagai bahan bakar. Panas hasil fisi diambil dengan mengalirkan gas CO2 melalui elemen bakar menuju ke sistem pengukir uap. Dari pertukaran panas ini akan dihasilkan uap air yang selanjutnya dapat dipakai untuk memutar turbin. Yang terakhir itu adalah reaktor temperatur tinggi. Reaktor temperatur tinggi adalah jenis reaktor yang menggunakan pendingin gas helium dan moderator grafit. Reaktor ini mampu menghasilkan panas hingga 750 derajat dengan efisiensi termalnya sekitar 40%. Panas yang dibagikan dalam teras reaktor dipindahkan menggunakan pendingin HE atau sistem primer ke pembangkit uap. Dalam pembangkit uap ini panas akan diserap oleh sistem uap air umpan, sistem sekunder, dan uap yang dihasilkan dialirkan ke turbin. Dalam reaktor ini juga ada sistem pemisah antara sistem pendingin primer yang radioaktif dan sistem pendingin sekunder yang tidak radioaktif. Mungkin sekian penjelasan saya tentang jenis-jenis PLTN. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Saya serahkan ke pemateri berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia, NIM D0411813330. Sini, saya akan membahas mengenai keuntungan dan kekurangan PLTN. Jadi, yang pertama, keuntungan PLTN. Keuntungan PLTN yang pertama itu tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Jadi, gas rumah kaca hanya dikeluarkan ketika generator diesel darurat dinyalakan dan hanya sedikit menghasilkan gas. Keuntungan yang kedua itu tidak mencemari udara. Nah, jadi PLTN ini tidak menghasilkan gas-gas berbahaya seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, aerosol, merkuri, nitrogen oksida, partikulat, atau asap fotokimia. Keuntungan yang ketiga itu sedikit menghasilkan limbah padat. Keuntungan yang keempat itu biaya bahan bakar rendah. Jadi PLTN ini hanya sedikit bahan bakar yang diperlukan. Selanjutnya yang kelima itu ketersediaan bahan bakar yang melimpah. Sekali lagi karena sangat sedikit bahan bakar yang diperlukan, jadi ketersediaan bahan bakarnya itu melimpah. Selanjutnya kekurangan PLTN. Yang pertama itu risiko kecelakaan nuklir. Jadi kecelakaan nuklir terbesar adalah kecelakaan Chernobyl yang tidak mempunyai containment building. Selanjutnya itu limbah nuklir. Jadi limbah nuklir itu seperti limbah radioaktif tingkat tinggi yang dihasilkan dapat bertahan hingga ribuan tahun. Amerika Serikat siap menampung limbah hasil PLTN dan reaktor riset. Limbah tidak harus disimpan di negara pemilik PLTN dan reaktor riset. Untuk limbah dari industri pengguna zat radioaktif bisa diolah di instalasi pengolahan limbah zat radioaktif, misal yang dimiliki oleh Batan Serpong. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri sudah banyak dimanfaatkan di seluruh dunia. Ini karena PLTN itu bisa membangkitkan energi listrik dalam jumlah daya yang cukup besar dengan lainnya. Bisa memenuhi kebutuhan energi yang ada di negara-negara maju. Jadi ada sekitar 450 nuklir ya, dan saat ini PLTN juga sudah memasok sekitar 11% dari seluruh pasokan listrik di dunia. Ini ada salah satu contoh PLTN yang dimanfaatkan di Jepang. Jadi pembangkit listrik tenaga nuklir misalnya laut. Nah, untuk menggunakan air pakai pendingin. Jadi PLTN Fukushima itu yang biasa disebut dengan Fukushima Daiichi ada di kota Okuma, di distrik Okuma, yang ada di bagian utara Jepang. Nah, pembangkit listrik ini itu menghasilkan daya sekitar 4,7 dan ini merupakan salah satu dari
bilang 4 kompor ini sangat besar daya yang ditahan dibandingkan dengan jenis lainnya. Nah, PLTN Fukushima ini sudah memasok listrik di hampir seluruh wilayah Jepang, terutama di wilayah bagian utara Jepang. Jadi bisa dibilang selain itu juga di berbagai negara lain, Amerika, Jerman, itu juga banyak menerapkan mobil listrik nuklir karena sebagai negara maju mereka kan daya yang listrik cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negerinya mereka. Kemudian pemanfaatan PLTN di Indonesia itu sendiri hingga saat ini masih belum diterapkan. Hal ini karena masih banyaknya kekhawatiran di masyarakat karena keamanan dari PLTN itu sendiri, kemudian kekhawatiran kesiapan untuk mengelola PLTN dari kesiapan sumber daya, usianya, dan sebagainya. Meskipun saat ini kekuatan PLTN masih sudah banyak gagasan-gagasan terus ada hingga sekarang itu menggunakan PLTN ini. Nah, pembangkit listrik Indonesia saat ini masih banyak menggunakan energi fosil sebagai penumpang dan fosil itu akan habis. Sementara energi listrik 7% per tahun. Ya, penggunaannya ini akan sulit jika terus mengandalkan bahan bakar fosil. Kemudian ada juga tuntutan untuk pemenuhan listrik dan kualitas lingkungan yang bersih. Karena hal ini harus salah satunya itu dengan menerapkan energi baru terbarukan dan meninggalkan energi. Untuk energi baru terbarukan sendiri, pemerintah itu menargetkan pada tahun 2050 mencapai baurannya itu mencapai 30% dari Indonesia. Sementara kalau kita lihat saat ini bisa dibilang masih jauh dari target dan itu. Nah, untuk memenuhi target ini, salah satunya itu kita bisa capai dengan menggunakan karena PLTN itu bisa menghasilkan listrik yang tinggi untuk membackup kekurangan dari energi baru terbarukan. Jadi bisa dibilang manfaatan PLTN itu sendiri sangat menjanjikan, terutama jika kebutuhan listrik dalam suatu negara itu sangat tinggi, sehingga perlu pertimbangan-pertimbangan nantinya jika Indonesia ingin membangun PLTN pas dari kekurangan dan kekhawatiran masyarakat. Ya, dari dari saya PLTN, sekian dari kelompok kami mengenai PLTN. Jadi terima kasih. Assalamualaikum.